wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gia Syafira dengan NIM C1B024115. Saya akan membuat video mengenai cara mengoperasikan SPSS dalam MK Statistik. Let's get started. Yang pertama, saya akan melakukan uji validitas. Baik, yang pertama masuk ke SPSS, lalu buat di table name variabelnya masing-masing. Contoh X1.1, X1.2, dan selanjutnya, dan seterusnya. Lalu kembali ke data kuesioner, lalu copy semua data dari X1 sampai Y beserta total. Lalu copy dan pindahkan ke data view. Lalu slice, lalu correlate, terus bivariate. Lalu pindahkan variabel X1 semuanya beserta total. Satu-satu pindahkannya, lalu tekan OK. Begitupun selanjutnya. Kerjakan untuk variabel X2, X3, dan Y seperti tadi.
Adapun hasil kevaliditasan tadi, hasil interpretasinya, uji validitas dikatakan valid apabila nilai R hitung lebih dari R tabel, begitu juga sebaliknya apabila R hitung lebih kecil daripada R tabel maka tidak valid. Contoh di R tabel dibagi DF sama dengan N kurang 2, N sama dengan 111 total responden. Contoh X1.1 R hitung sama dengan 0,697 dan R tabelnya 0,1848. Jadi dapat diketahui R hitung sama dengan 0,697 lebih besar daripada R tabel 0,1848 artinya valid. Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai R hitung dan lebih besar daripada R tabel berdasarkan uji signifikan 0,05 artinya item-item tersebut di atas valid. Begitupun yang promosi yang variabel X2 diketahui R hitung 0,725 lebih besar daripada R tabel 0,1848 artinya valid. Dan harga X3 diketahui R hitung 0,785 lebih besar daripada R tabel 0,1848 artinya valid. Dan kepuasan konsumen Y dapat diketahui R hitung 0,703 lebih besar daripada R tabel 0,1848 artinya valid. Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai R hitung lebih dari R tabel berdasarkan uji signifikan 0,05. Artinya item tersebut dinyatakan valid. Kedua, saya akan melakukan uji reliabilitas. Yang kedua, uji reliabilitas. Yang pertama tekan analyze, lalu scale, lalu reliability analysis. Lalu pindahkan variabel X1 tapi tidak totalnya, variabelnya saja. Lalu tekan OK. Lalu keluar Cronbach's alpha-nya. Lalu lakukan variabel lainnya dengan hal yang sama. Lalu buka hasil interpretasi dari tadi, uji reliabilitas dikatakan reliable apabila Cronbach's alpha lebih dari nilai batas. Nilai batas sama dengan 0,60. Adapun kualitas pelayanan X1 Cronbach's alpha-nya 0,907 yang berarti lebih besar dari 0,60, artinya reliable. Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai Cronbach's alpha lebih dari nilai batas yaitu 0,907 lebih dari 0,60 yang menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan reliable. Dan yang promosi variabel X2 dikatakan reliable karena 0,826 lebih besar dari 0,60. Yang X3 juga yang harga 0,891 lebih besar dari 0,60 dan kepuasan konsumen 0,837 lebih dari 0,60. Dari tabel dapat dijelaskan bahwa nilai Cronbach's alpha lebih dari nilai batas yaitu 0,837
lebih besar dari 0,60 yang menunjukkan bahwa variabel kepuasan konsumen Y reliable semua. Ketiga, saya akan melakukan uji asumsi klasik. Untuk membuat uji asumsi klasik, balik ke SPSS, lalu variabel view dan di name buat variabel X1, X2, X3, dan Y. Lalu kembali ke data questionnaire dan copy semua total yang di sini. Sudah terlihat dari sampai ke 111. Lanjut dilakukan seperti tadi variabel selanjutnya. Lalu tekan analyze, lalu regression, lalu linear, dan pindahkan X1 ke independen, X2 ke independen, serta X3 juga ke independen, dan Y ke dependen. Lalu ke statistik, tekan estimate, centang, model fit, descriptives, dan collinearity diagnostics. Lalu tekan Derbinetson dan lalu tekan continue. Lalu ke plots, zpred pindahkan ke X dan spreadsheet pindahkan ke Y. Lalu histogram dicentang dan normal probability plot dicentang. Lalu tekan continue. Lalu save, terus understandarizednya diconteng, lalu continue, lalu tekan OK. Lalu keluar hasil. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Adapun metode histogram, hasil dalam uji normalitas histogram menghasilkan bentuk kurva menggunung, maka dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi normal. Dan pada ini nih, udah terdapat kurva menggambar seperti gunung. Yang kedua, tipe p-plot. Hasil dalam uji normalitas, p-plot menghasilkan garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi normal. Untuk membuat uji asumsi klasik one sample Kolmogorov-Smirnov test, caranya adalah yang pertama, tekan transform, lalu tekan compute variable, lalu di target variable tekan ketik res spasi 2, lalu tekan Alt dan ABS, lalu pindahkan understandard Z ke sini,
lalu ketik ABS spasi res, lalu tekan OK. Dan inilah hasil dari res 2 tadi. Adapun hasil dari one sampel Kolmogorov Smirnov test tadi adalah jika nilai asymmetric lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal, begitupun sebaliknya. Dari hasil uji normalitas metode Kolmogorov Smirnov didapatkan hasil sebesar 0,200 yang artinya terdistribusi normal. Adapun ini asymmetricnya 200. Uji multikolinearitasnya, koefisien bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen. Hasil dari uji multikolinearitas untuk nilai toleran sebesar 0,521 dan nilai FIF sebesar 1918 yang artinya keduanya menunjukkan tidak terjadinya multikolinearitas. Yang terakhir, uji heteroskedastisitas. Bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hasil dari uji heteroskedastisitas grafik scatter plot memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar agar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah pada angka 0 pada sumbu Y. Artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai. Ini hasil coefficientnya. Adapun uji autokorelasi, hasilnya adalah bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T kurang 1 atau sebelumnya. Adapun tabel Durbin-Watsonnya sampai 111 yang pengisi kuesioner tadi. Hasil uji autokorelasi Durbin-Watson sama dengan DU lebih kecil dari D lebih kecil dari 4, DU sama dengan 1,7463 lebih kecil dari 1,840 lebih kecil dari 2,2537. N sama dengan 111 total responden, D sama dengan 1,840, D1 sama dengan 1,6355, DU sama dengan 1,7463, 4 kurang D1 sama dengan 4 kurang 1,6355 sama dengan 2,3645, 4 kurang DU sama dengan 4 kurang 1,7463 sama dengan 2,2537. Jadi artinya tidak terdapat autokorelasi. Baiklah, yang terakhir saya akan melakukan uji hipotesis. Hipotesis, adapun caranya yang pertama kembali ke SPSS, lalu ke variable view dan ketik di sini x1, x2, x3 dan y. Baik, terus kembali ke data view. Oke, sudah ya. Desimalnya ubah menjadi angka 0 semua. Dan labelnya kita buat sesuai yang variabel tadi, yang X1 kualitas pelayanan, yang X2 promosi, lalu harga, dan kepuasan konsumen. Baik, kembali ke data view. Pindahkan yang data kuesioner tadi, total-totalnya saja.
lalu tekan analyze, pastikan sudah terisi semua sampai 111 yang pengisi kuesioner tadi. Lalu tekan analyze, lalu regression, lalu linear, dan tetapkan X1, X2, X3 ke independen. Dan kepuasan konsumen yang Y pindahkan ke dependen. Lalu tekan OK. Terjadi isi keluar semuanya. Adapun hasil interpretasinya, yang uji T, kualitas pelayanan sama dengan nilai signifikan sama dengan 0,136 lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Promosi nilai signifikan sama dengan 0,018 lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Adapun harga nilai signifikan sama dengan 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Adapun yang uji F, regressionnya nilai signifikannya sama dengan 0,0000 lebih kecil daripada 0,05, maka secara simultan terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Baiklah, saya akan menginterpretasikan tabel berikut. Interpretasi tabel koefisien nilai-nilai BT dari signifikansi. Model regresi untuk memprediksi return saham berdasarkan variabel CR, DER, ROA, TAT, TATO, dan PBV. Konstanta nilai B sama dengan 1411.200 menunjukkan bahwa jika semua variabel independen bernilai 0, maka return saham diprediksi sebesar 1411.2. Nilai signifikansi 0,005 lebih kecil daripada 0,05, artinya konstanta ini signifikan secara statistik. Yang kedua, CR, current ratio, koefisien B sama dengan 1.798 dan nilai signifikansi 0,041 lebih kecil daripada 0,05, menunjukkan bahwa CR berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Setiap kenaikan 1 unit CR akan meningkatkan return saham sebesar 1.1758 unit. Yang ketiga, DER, debt to equity ratio. Koefisien B sama dengan min 0,854 dengan signifikansi 0,023 lebih kecil daripada 0,05. Artinya DER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Semakin tinggi DER, semakin rendah return saham. Yang keempat, ROA, return on assets. Koefisien B sama dengan 94.718 dengan signifikansi 0,0000 lebih kecil daripada 0,05. ROA adalah variabel yang paling berpengaruh positif dan signifikan. Kenaikan 1 unit ROA akan meningkatkan return saham sebesar 94.718 unit. Yang kelima, TATO, total asset turnover. Koefisien B sama dengan 5001 dengan signifikansi 0,069 lebih besar daripada 0,05. Artinya TATO tidak signifikan secara statistik terhadap return saham. Yang keenam, PBV, price to book value. Koefisien B 3525 dan signifikansi 0,024 lebih kecil daripada 0,05. Berarti PBV berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Interpretasi tabel R-square dan Durbin-Watson. R-square sama dengan 0,809, artinya 80,9% variasi dalam return saham dapat dijelaskan oleh variabel CR, DER, ROA, TATO, dan PBV. Sisanya 19,1% dijelaskan oleh faktor lain di luar model ini. Yang kedua, adjusted R-square sama dengan 0,769. Setelah disesuaikan dengan jumlah variabel, model masih menjelaskan 76,9% variabilitas return saham. Ini menunjukkan model cukup baik. Yang ketiga, Durbin-Watson sama dengan 1988. Nilai ini mendekati 2, yang berarti tidak ada autokorelasi dalam residual model regresi baik positif maupun negatif. Adapun kesimpulannya adalah model regresi ini cukup baik dalam menjelaskan return saham. Variabel yang berpengaruh signifikan adalah CR, DER, ROA, dan PBV. ROA adalah variabel yang paling dominan, nilai beta tertinggi 0,830. TATO tidak signifikan secara statistik. Model tidak mengalami autokorelasi. Durbin-Watson 1988. Itu adalah hasil interpretasi dari tabel berikut. Sekian video mengenai SPSS dari saya. Apabila ada salah kata dan salah perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.